Pemain Persib Bandung Daisuke Sato mengakui sulitnya mengatur nafas akibat padatnya jadwal pertandingan Liga 1 musim ini yang saat ini dilaksanakan secara bubble atau gelembung. Dengan jeda waktu 3-4 hari pertandingan ke pertandingan lainnya, menurut Sato sangat sulit bagi seorang pemain untuk menjaga kebugaran fisik agar tetap prima. Jadwal padat pun membuat pemain lebih beresiko mengalami cedera. Karenanya, Daisuke Sato berharap bisa melewatkan sisa pertandingan di putaran pertama dengan maksimal. Meski fisik cukup terkuras karena jadwal yang padat, tetapi Sato sangat bangga dengan motivasi tim yang kuat. Seperti ditunjukkan saat mengalahkan Persis Solo di Stadion Sultan Agung. Tentunya saya bangga dengan rekan-rekan setim, kami menunjukkan spirit yang bagus. Ini adalah Persib dan tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Sebagai tim, kami sudah semakin kuat. Kami sangat senang dengan raihan 3 poin. 3 poin ini kami dedikasikan untuk Zalnando dan Febri Haryadi yang mengalami cedera di laga sebelumnya. Di pertandingan selanjutnya, Persib Bandung akan menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-16. Namun sayangnya, Daisuke Sato tidak bisa dimainkan di laga kontra Persita tersebut karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning tuntasnya. Masuknya 3 pemain naturalisasi menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Gelandang Persib Bandung, Mark Locke, menyebutkan skuad Garuda semakin lengkap. Dia optimis Merah Putih bisa mencapai final dan juara Piala AFF. Ketiga pemain naturalisasi yang dimaksud Mark Locke adalah Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ilija Spasojevic. Ketiganya telah melakukan pemusatan latihan di Bali dalam persiapan menatap Piala AFF 2022. Mark Locke mengaku senang skuad timnas Indonesia diperkuat ketiga pemain naturalisasi tersebut. Pasukan Sintayong dinilai beruntung bisa memiliki ketiga pemain berkualitas tersebut. Kami senang mendapat bantuan dari 3 pemain naturalisasi. Kita semua tahu betapa bagusnya kualitas Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Ilija Spasojevic. Dan kami beruntung bisa bermain bersama mereka. Bahkan Mark Locke percaya diri timnas Indonesia bisa mencapai final dengan kehadiran mereka. Ia dan kawan-kawan pun bakalan bekerja keras untuk bisa lolos dari babak fase grup. Jika lolos babak penyisihan grup, peluang untuk maju ke final akan jauh lebih besar. Dengan tambahan 3 bintang naturalisasi, Mark Locke percaya diri Indonesia bisa menjuarai Piala AFF 2022. Namun kabar terakhir menyebutkan bahwa 1 pemain naturalisasi yaitu Sandy Walsh tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF karena tidak mendapatkan izin dari klubnya tuntasnya. Pemain naturalisasi Indonesia, Sandy Walsh, dipastikan tidak masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Rupanya Sandy Walsh tidak dilepas oleh klubnya Cafe Mechelen. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menentukan 23 pemain untuk Piala AFF pada 20 Desember hingga 16 Januari mendatang. Sintayong sempat memanggil 28 pemain ke timnas Indonesia termasuk Sandy Walsh untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November lalu. Sandy Walsh juga sudah bergabung dengan training center timnas Indonesia di Pulau Dewata. Namun pada tanggal 7 Desember diminta kembali oleh Cafe Mechelen ke Belgia. Ketika itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengklaim bahwa Sandy Walsh dapat comeback ke timnas Indonesia di tengah-tengah Piala AFF. Kenyataannya, Sandy tidak akan bergabung lagi dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF. Usut punya usut, pemain berusia 27 tahun itu tidak dilepas oleh Cafe Mechelen. Sandy Walsh tidak diizinkan oleh klubnya, ujar Direktur Teknik Indra Safri. Piala AFF memang tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga Cafe Mechelen berhak untuk menahan Sandy Walsh dari panggilan timnas Indonesia. Sandy Walsh telah bermain 18 kali untuk Cafe Mechelen di Liga Belgia dan Piala Belgia dengan perolehan 2 gol, 2 assist dan mengantungi 4 kartu kuning. Dalam periode AFF, Cafe Mechelen akan bermain 4 kali di Liga Belgia maupun Piala Belgia.
Maka dari itu, tenaga Sandy Walsh amat dibutuhkan oleh klubnya.